Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami bersama saya Cynthia. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu penyelesaian persamaan matriks. Misalkan A, B, dan X adalah matriks-matriks persegi yang berordo 2x2 dan A adalah matriks non-singular yang mempunyai inverse yaitu A inverse yang simbolnya A pangkat min 1. Nah, misalkan diketahui perkalian matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Berarti matriks X sama dengan matriks A inverse dikali dengan matriks B. Nah, jika diketahui matriks X dikali matriks A sama dengan B, berarti matriks X itu sama dengan B dikali inverse dari matriks A. Nah, terlihat kan perbedaannya? Kalau yang pertama ini, A-nya dulu baru X-nya, ya, sehingga matriks X itu sama dengan inverse dari matriks A baru dikali B. Nah, kalau yang kedua ini, X-nya dulu baru A-nya. Jadi A-nya itu di belakang. Ya, sehingga di sini A inverse-nya ditaruh di belakang ya. Ya, jelaskan perbedaannya? Oke, kita coba dengan contoh soal. Diketahui matriks P dan Q seperti yang ditampilkan di slide. Tentukan matriks persegi X berordo 2 yang memenuhi persamaan matriks Px sama dengan Q. Berarti X sama dengan inverse matriks P dikali dengan matriks Q. Jadi kita harus cari terlebih dahulu inverse dari matriks P. Dengan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita dapatkan inverse dari matriks P yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi. Jadi matriks X sama dengan inverse dari matriks P dikali dengan matriks Q. Dengan perkalian matriks kita dapatkan ini. Soal yang kedua, diketahui matriks P dan matriks Q. Tentukan matriks persegi X berordo 2 yang memenuhi persamaan matriks X kali P sama dengan Q. Nah, dari bentuk ini berarti X-nya sama dengan matriks Q dikali inverse dari matriks P. Ya, berarti kita harus cari terlebih dahulu inverse dari matriks P. Dengan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita dapatkan matriks P inverse yaitu seperti ini. Selanjutnya tinggal kita substitusikan, ya, sehingga matriks Q dikali dengan matriks inverse dari matriks P. Dengan perkalian matriks kita dapatkan matriks X adalah seperti ini. Nah, bagaimana sampai sana sudah paham? Nah, selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks itu ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama dengan metode inverse matrix. Kemudian yang kedua dengan metode determinan. Kita mulai dari metode inverse matrix. Diberikan sistem persamaan linear dalam variabel X dan Y sebagai berikut. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear dua variabel ini kita ubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, matriks yang pertama ini terdiri dari koefisien-koefisien dari X dan Y-nya. Ya, jadi kolom pertama kita isi dengan koefisien X-nya, kemudian kolom kedua kita isi dengan koefisien dari Y-nya. Nah, selanjutnya, matriks yang kedua ini kita isi dengan variabel-variabel yang digunakan. Karena yang pertama kita gunakan variabel X, maka di baris pertama kita isi X, kemudian variabel yang kedua itu Y, maka di baris yang kedua ini kita isi dengan Y. Nah, selanjutnya untuk matriks yang ketiga ini, kita isi dengan konstanta. Untuk selanjutnya, matriks yang pertama kita sebut dengan matriks A, kemudian matriks yang kedua kita sebut dengan matriks X, dan matriks yang ketiga kita sebut dengan matriks B. Sehingga persamaan perkalian matriks ini dapat kita tulis matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut adalah matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikali dengan matriks B.
ya sama dengan penyelesaian persamaan matriks yang tadi kita pelajari. Nah, untuk metode inverse ini, kita coba dengan contoh soal. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah sistem persamaan linear dua variabel ini menjadi bentuk matriks. Dari kolom yang pertama ini kita isi dengan koefisien dari X. Kemudian kolom yang kedua ini kita isi dengan koefisien dari Y. Nah, selanjutnya di matriks yang kedua itu kita isi dengan variabel X dan Y. Kemudian di matriks yang ketiga kita isi dengan konstantanya ya, yaitu 8 dan 3. Kemudian matriks yang pertama kita beri nama matriks A, matriks yang kedua kita beri nama matriks X, dan matriks yang ketiga kita beri nama matriks B. Sehingga jadilah suatu persamaan. Untuk penyelesaian persamaan tersebut yaitu matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikali dengan matriks B. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, kita cari terlebih dahulu inverse dari matriks A. Ya, dengan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ini dia inverse dari matriks A. Kemudian kita kalikan inverse dari matriks A tersebut dikali dengan matriks B. Ya, kita dapatkan matriks X sama dengan 2, 1. Ya, jadi matriks X itu apa? Matriks yang terdiri dari X dan Y. Nah, jadi XY itu sama dengan 2, 1. Ini artinya X-nya bernilai 2 dan Y-nya bernilai 1. Yang kedua, metode determinan. Dari sistem persamaan linear ini, kita tentukan terlebih dahulu determinan utamanya. Jadi determinan utama adalah determinan dari koefisien-koefisien X dan Y. Cara menentukan determinan sama seperti menentukan determinan pada pelajaran sebelumnya. Kita kalikan terlebih dahulu ini, elemen-elemen pada diagonal utamanya, kemudian dikurang dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sampingnya. Nah, selanjutnya kita tentukan determinan variabel X atau ditulis dx. Jadi dx ini adalah determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Jadi yang di sini kita ganti dengan bilangan-bilangan yang di ruas kanan. Ya, selanjutnya kita tentukan determinannya dengan cara mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama, kemudian dikurang dengan perkalian elemen-elemen diagonal sampingnya. Selanjutnya kita menentukan determinan variabel Y atau ditulis dy. Jadi dy ini adalah determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Jadi yang di sini kita ganti dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan. Ya, ini. Selanjutnya kita tentukan determinannya dengan cara pertama kalikan terlebih dahulu elemen-elemen pada diagonal utamanya, kemudian dikurang dengan hasil perkalian dari elemen-elemen diagonal sampingnya. Nah, setelah kita menentukan determinan-determinan itu, barulah kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Jadi nilai X kita tentukan dari determinan variabel X dibagi dengan determinan utama. Untuk menentukan nilai Y, rumusnya adalah determinan variabel Y dibagi dengan determinan utama. Oke, kita coba dengan contoh soal ini. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu determinan utamanya. Koefisien X ada di kolom pertama, kemudian koefisien Y itu berada di kolom yang kedua. Kemudian kita cari nilai determinannya, kita dapatkan negatif 7. Nah, selanjutnya kita tentukan determinan variabel X-nya. Dengan mengganti koefisien pada variabel X ini, kita ganti dengan yang ini. Selanjutnya kita cari determinannya, kita dapatkan negatif 14. Kemudian kita tentukan determinan variabel Y-nya, kita ganti yang ada di kolom kedua ini dengan bilangan-bilangan yang ada pada ruas kanan ini. Ya, selanjutnya kita cari determinannya, kita dapatkan negatif 7. Selanjutnya kita tentukan nilai X-nya dengan membagi dx per dy. Kita dapatkan hasilnya adalah 2.
Kemudian kita cari nilai Y-nya dengan membagi determinan variabel Y dengan determinan utama, kita dapatkan hasilnya adalah 1. Ya, jadi kesimpulannya dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut, kita dapatkan nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, dengan metode inverse matrix. Jika determinannya tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tepat mempunyai satu anggota. Sedangkan, jika determinannya sama dengan 0, dan jika elemen A11 per A21 itu sama dengan elemen A12 per A22, dan sama dengan elemen B1 per B2, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai banyak anggota. Tapi jika elemen A11 per elemen A21 sama dengan elemen A12 per A22, tapi tidak sama dengan elemen B1 per B2, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Dengan metode determinan, jika determinannya tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tepat mempunyai satu anggota. Jika determinannya sama dengan 0, kemudian determinan variabel X-nya tidak sama dengan 0, dan determinan variabel Y-nya juga tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, jika determinan utama sama dengan determinan variabel X, sama juga dengan determinan variabel Y, yaitu nilainya sama-sama 0, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak hingga banyaknya. Nah, sampai sana sudah paham kan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks? Jika kalian ingin lebih memahami tentang materi ini, kalian harus sering-sering berlatih soal ya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.